ya, kalau sudah disomasi mereka juga tidak mau melakukan permohonan maaf. Nah, wajar kalau kita melaporkan mereka ke Nah, pihak itu ya. kepolisian, kan begitu kan. Saya di sini tidak bermaksud membela baik. Jadi tidak seharusnya langsung kita laporkan. Semuanya itu kan bisa dibicarakan dulu. Ini sahabat polisi ini langsung laporkan aja. Kasus Najwa Shihab kan begitu juga. Minta maaf itu, kalau bayangkan aja kalau ada beberapa banyak konten kreator yang melakukan hal serupa, lantas kita hanya memaafkan, lalu mereka akan berpikir, oh iya, kita buat aja dulu, ntar kan dimaafin gitu. Nah, di sini saya yang kurang setuju juga sama Mbak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wawan. Bagi teman-teman yang baru di channel YouTube ini, langsung saja tekan tombol subscribe agar teman-teman mendapat notifikasi jika saya upload video selanjutnya. Baru-baru ini beredar berita Baim Paula yang melakukan konten prank kepada pihak kepolisian. Pranknya ini isinya si Paula ini mendapat kekerasan dalam rumah tangga dan itu mendapat kecaman para netizen dan dilaporkan oleh sahabat polisi ke pihak kepolisian, dan sahabat polisi mengangkat kasus ini ke jalur hukum. Terus bagaimana tanggapan para netizen terhadap laporan sahabat polisi ini? Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Let's go. Nah, ini adalah sahabat polisi yang melaporkan Baim Paula. Dan sebelum-sebelumnya juga dia melaporkan Najwa Shihab ya. Gimana Mbak? Soal laporannya kita laporkan sebagai saya perwakilan dari sahabat polisi Indonesia. Kenapa kami melaporkan? Karena di sini kami tidak terima dia melecehkan institusi Polri, gitu. Juga pembodohan konten-kontennya yang disebarluaskan oleh masyarakat. Itu menurut saya. Di sini dikatakannya melecehkan institusi Polri dan konten-kontennya melakukan pembodohan. Gini ya, kalau menurut saya kontennya Baim Paula, kalau menurut saya pribadi di situ tidak ada unsur pembodohan. Kenapa saya katakan tidak ada unsur pembodohan? Karena kita semua tahu dan di akhir video pun sudah jelas kalau itu adalah prank. Lain halnya kalau seperti kontennya si Samsudin sebelumnya. Di situ tidak ada dijelaskan kalau itu konten hanyalah untuk hiburan ataupun itu hanyalah sebuah konten saja untuk memberikan hiburan terhadap masyarakat. Dan konten Baim Paula ini jelas di akhir ataupun di awalnya biasanya ada kejelasan kalau itu hanyalah sebuah prank. Pembodohannya di mana? Itu hanya untuk hiburan, Mbak. Sangat tidak mendidik, gitu. Tapi dia tadi kan sudah ke polsek untuk meminta. Oke. Kalau minta maaf itu, kalau bayangkan aja kalau ada beberapa banyak konten kreator yang melakukan hal serupa, lantas kita hanya memaafkan, lalu mereka akan berpikir, oh iya, kita buat aja dulu, ntar kan dimaafin gitu. Nah, di sini saya yang kurang setuju juga sama Mbak ini ya. Katanya kalau berapa banyak konten kreator yang membuat konten terus melakukan hal yang sama, nanti toh akhirnya akan dimaafkan. Ya nggak mungkin orang berpikir seperti itu. Ini Baim Paula ini, saya yakin kalau menurut saya pribadi ini dia tidak ada berpikir seperti itu. Oh, bikin konten terus nanti dimaafkan. Enggak, nanti minta maaf begitu. Enggak, saya yakin enggak begitu. Ini pasti di bawah kesadaran mereka. Mungkin mereka tidak sadar kalau ini bakalan memicu masalah. Maka itu kan Baim Paula pun yang saya lihat di video-video lain, beliau sudah meminta maaf. Tapi sahabat polisi ini tetap tidak terima ya. Tapi itu hak beliau.
Mbak. Jadi untuk saat ini kita belum ada kata damai. Nah, bagaimana tanggapan para netizen terhadap laporan sahabat polisi ini? Halo, berjumpa lagi dengan saya ya. Aduh, kemarin lo laporin Najwa Shihab. Nah, Benar. katanya merusak institusi Polri ya. Nah, aku nggak tahu, nggak sampai ke situ sekolahnya. Ini sekarang lo laporin Mbak Im Wong lagi. Aduh, Mak, ampun Doro. Ngomong naon atuh wah. Mending diem. Hah? Cari kerja yang baik dikit gitu. Iya ya. Mbak yang sahabat polisi ini awalnya dia melaporkan Najwa Shihab. Setelah melaporkan Najwa Shihab, sekarang laporkan Mbak Im Paula pula. Aduh. Awal munculnya dari kasus pelaporan dia Najwa Shihab ya. Kita lapor-laporin orang berkonten juga, bukan penipuan. Betul. No, kayak Gus Samsudin itu. Nah, Dukun-dukun penipuan kan. ini nih betul. Gus Samsudin itu kenapa nggak dilaporin? Ah, itu penipuan. Jangan yang seperti ini kan kontennya jelas itu prank. Laporin. Aduh. Habislah semua orang ini, teringat aku kayak macam pengacara dukun kemarin ini mah. Semua dilaporin pada ujungnya. Iya, kayak pengacara dukun kemarin semuanya mau dilaporin, ujung-ujungnya gitulah, Dia mati kutu juga. mati kutu. Jadi ini ada pihak yang melaporkan Mbak Im Wong dan istrinya Paula ke polisi terkait dengan konten prank mereka. Bagi yang belum tahu, Paula mendatangi polisi memberitahukan bahwa dia mengalami KDRT oleh suaminya. Kan begitu, tetapi ternyata itu prank. Dan mereka upload itu di YouTube dan banyak masyarakat yang mengecam. Dan akhirnya ada pihak yang bernama sahabat polisi melaporkan mereka ke polisi. Nah, saya ingin menanggapi secara hukum. Yang poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, Abang ini dia sarjana hukum ya. dalam hukum pidana kita ada azas hukum yang mengatakan ultimum remedium, artinya hendaklah hukum pidana itu dijadikan sebagai upaya terakhir dalam proses penegakan hukum. Artinya apa? Artinya kita sebagai masyarakat kalau memang mengetahui adanya tindak pidana atau mengalami tindak pidana, maka sebaiknya kita menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan dulu, atau istilah hukumnya non litigasi, atau penyelesaian di luar pengadilan. Kalau memang di dalam tahapan itu kita tidak dapat penyelesaian, barulah kita melanjutkannya ke tahap selanjutnya, yaitu melaporkan orang tersebut ke pihak berwajib atau pihak kepolisian. Nah itu, dalam hal ini kasusnya Mbak Im Paula, kita ya sebaiknya atau bisa saja ya, bahasa saya bisa saja melayangkan somasi kepada Mbak Im Paula untuk memohon maaf kepada pihak kepolisian tentunya dan kepada masyarakat umumnya. Nah, ini saya setuju ya sama abang ini. Iya, seharusnya, bukan seharusnya ya, mungkin saya salah kata. Sahabat polisi bisa melayangkan somasi kepada Mbak Im Paula untuk meminta maaf kepada pihak kepolisian dan ke masyarakat atas konten mereka, bukannya langsung dilaporkan karena telah melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau memang ya, kalau sudah disomasi mereka juga tidak mau melakukan permohonan maaf, nah, wajar kalau kita melaporkan mereka ke pihak kepolisian, kan begitu kan? Saya di sini tidak bermaksud membela baik. Jadi tidak seharusnya langsung kita laporkan, semuanya itu kan bisa dibicarakan dulu. Ini sahabat polisi ini langsung laporkan aja. Kasus Najwa Shihab kan begitu juga. Im Paula ya. Di sini saya tetap tidak membenarkan tindakan mereka ya. Tetapi di sini kita murni edukasi hukum. Bagaimana prinsip-prinsip hukum yang ada di negara kita ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya kuliah dulu dan dalam praktek juga, istilah hukum ini sangat familiar, ultimum remedium. Hendaklah hukum pidana itu dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian penegakan hukum. Begitu. Iya, hendaklah hukum pidana itu dilakukan upaya terakhir,
bukannya sikit-sikit dipidanakan, sikit-sikit dipidanakan. Kalau semuanya masalah asik, ada kesalahan sedikit mau dipidanakan, mau gimana? Gitu. Azas ini sebetulnya sudah sangat berkembang sampai saat ini ya, implementasinya begitu. Perkembangannya sekarang kalau Ada hal yang harus yang bisa langsung kita pidanakan, ada hal yang tidak seharusnya langsung dipidanakan, terkecuali seperti melakukan pembunuhan. Nah, itu ya memang harus dipidanakan, ataupun pelecehan seksual, pemerkosaan. Nah, kalau itu saya rasa, menurut saya itu wajar, wajib malahan untuk dipidanakan. Tapi kalau untuk kasus seperti ini, ya betul kata abang, ini seharusnya diberikan surat somasi dulu. Jikalau sudah diberikan somasi, pihak yang bersangkutan tidak ada tanggapan dan tidak mau memohon maaf, nah itu boleh kita langsung pidanakan. kalau kita lihat istilahnya ada restoratif justice. Polisi bisa melakukan restoratif justice atau perdamaian antara pelaku dan korban, kan begitu kan. Bahkan jaksa saat ini juga sudah bisa melakukan restoratif justice. Artinya apa? Artinya tidak seharusnya ya tindak pidana itu harus diselesaikan di dalam pengadilan. Jadi ternyata pihak kepolisian sekarang dan kejaksaan pun bisa melakukan perdamaian. Benar, karena tidak semuanya itu harus berakhir di pengadilan. Artinya hukum kita juga sudah menganut itu, sudah mengatur itu, bahwa penyelesaian sebuah tindak pidana sah-sah saja dilakukan di luar pengadilan begitu. Jadi harapan kita ini menjadi pelajaran kita bagi semua pihak ya. Bijaklah dalam bermedia sosial. Kita sebagai warga negara memang diberikan kebebasan dalam mengekspresikan ya istilahnya kreativitas kita, tetapi ada batasan-batasan yang perlu kita batasi, tidak boleh dilakukan begitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di situ saja tanggapan ataupun pendapat daripada netizen, dan ini menurut saya satu tanggapan yang sangat cerdas. Terlebih lagi di tanggapan video yang terakhir tadi. Dia adalah seorang sarjana hukum. Saya sangat setuju dengan beliau. Memang benar yang namanya tindak pidana itu kan ada tindak pidana ringan, ada tindak pidana berat. Yang namanya tindak pidana ringan itu kalau menurut saya, maaf kalau saya salah ya, karena saya pun bukanlah orang hukum. Ini ya sepengetahuan saya saja. Itu benar kata abang, ini tidak seharusnya langsung masuk ke pengadilan. Kan bisa kita layangkan surat somasi, dan jika sudah disomasi, yang pihak yang bersangkutan tidak ada tanggapan terhadap somasi tersebut, nah itu bisa kita pidanakan. Kalau semuanya masalah tindak pidana yang ringan, sedikit-sedikit langsung dipidanakan, sedikit-sedikit langsung dipidanakan, ujung-ujungnya pun damai juga. Banyak contohnya Samsudin. Nah, kita kembali ke Samsudin lagi. Pidanakan pesulap merah, sampai sekarang beritanya mana? Malahan saya dengar Samsudin ini minta damai sama pesulap merah. Dia yang pidanakan, dia yang minta damai. Nah, ini Mbak ini pun langsung saja melaporkan Mbak Paula ke pihak kepolisian. Padahal kan bisa disomasi dulu. Sampai di situ saja video saya kali ini. Jika ada silap kata, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalam.